Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa tidak suka atau tidak puas dengan diri sendiri? Ketidaksukaan dan ketidakpuasan tersebut wujudnya bisa bervariasi. Ada yang mungkin merasa tidak percaya diri atas rupa fisik yang dimiliki, sehingga terus melakukan perbaikan dan perawatan sana-sini yang entah kapan berakhir. Ada yang mungkin merasa selalu kurang atas setiap pencapaian yang diperoleh, baik materi atau posisi. Akhirnya ia menjadi orang yang gila kerja atau bisa menghalalkan banyak cara demi keuntungan lebih atau posisi yang lebih tinggi lagi. Ada yang mungkin merasa kurang berharga atau kurang dianggap oleh orang lain. Karena itu ia merasa perlu menaikkan harga diri dengan mengenakan barang-barang branded, perhiasan yang mahal, kendaraan yang berkelas, meski harus menggesek kartu kredit hingga batas maksimal dan berhutang sana-sini. Ada yang mungkin merasa tidak bisa apa-apa atau tidak berguna, sehingga enggan untuk berusaha dan hidup masa bodoh karena berpikir, toh apapun yang saya lakukan tidak akan berhasil. Saudara-saudara, saya pikir salah satu penyebab utama mengapa kondisi-kondisi tersebut dapat terjadi adalah karena seseorang itu tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan benar. Mengapa demikian? Karena semua orang, saya yakin dalam natur kemanusiaan kita yang berdosa dan egois, pastilah suka mengasihi diri kita sendiri, namun seringkali atas dasar dan cara yang salah. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam Yohanes 15 ayat 9, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman ini kepada para murid supaya mereka hidup saling mengasihi, Ia memulainya dengan menyatakan bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi setiap pribadi yang ada satu demi satu. Allah sudah menerima masing-masing mereka. Bahkan Allah juga sudah mengampuni dosa mereka masing-masing menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Atas dasar inilah Allah ingin para murid-Nya, termasuk setiap kita yang hidup hari ini, untuk belajar mengasihi diri dengan benar. Berkaitan dengan topik ini, dari sebuah artikel yang saya baca yang dibagikan oleh Halo Konselor Saat, saya bisa ringkaskan demikian, saudara-saudara, yaitu ketika kita mengasihi diri dalam kebenaran dan cara pandang Allah, kita dapat terhindar dari keangkuhan atau kesombongan karena merasa diri lebih baik dari orang lain, keegoisan karena selalu mementingkan diri sendiri, keinginan untuk selalu dinomorsatukan, kesia-siaan dalam pengejaran materi, dan rasa berharga yang sementara. Sebaliknya, kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang memperhatikan kepentingan orang lain, pribadi yang mampu melihat sesama setara sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, pribadi yang mampu menjalani hidupnya sebagai gambar Allah, sehingga gambar Allah itu menjadi dasar nilai martabat dan keberhargaan dirinya. Tentu saja, cara mengasihi diri dengan benar ini tidak otomatis terjadi meskipun seseorang telah bertobat dan mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Hal ini harus terus-menerus dilatih supaya semakin hari hidup seseorang yang sudah percaya kepada Yesus itu diubahkan menjadi serupa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, kita pasti akan mengalami berbagai situasi, suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan. Ada kalanya kita bisa mencapai tujuan seperti yang kita usahakan dan harapkan. Ada kalanya kita juga bisa gagal memperoleh apa yang kita cita-citakan. Namun, janganlah kita membiarkan nilai diri kita ditentukan oleh berbagai situasi tersebut, apalagi hanya berdasarkan perkataan atau penilaian orang lain yang belum tentu mengenal dan mengasihi kita. Tentu saja kita tetap perlu merawat diri, berusaha menjadi lebih baik dengan menerima masukan dan nasihat orang lain. Tetapi dasar yang harus selalu menjadi pegangan kita adalah apa yang telah Tuhan katakan mengenai kita dalam firman-Nya, dan kita harus selalu mengasihi diri kita sesuai dengan cara yang Tuhan telah ajarkan. Salah satu kalimat pengajaran yang terus saya ingat dari Ibu Ramiati Tanujaya adalah, kenal Allah, kenal diri, tahu diri.
Kalimat ini juga bisa kita aplikasikan dalam konteks yang kita bicarakan hari ini, yaitu dengan mengasihi Allah, kita dimampukan untuk mengasihi diri, dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat dengan mampu mengasihi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita.